Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Hasanah. Banyak cara dilakukan untuk tetap sehat dan bugar. Tidak hanya dengan mengkonsumsi makanan yang bervitamin dan bergizi, tubuh juga harus melakukan olahraga. Sebagai pelengkapnya, beragam alternatif terapi banyak dilakukan untuk memperbaiki sistem di dalam tubuh. Bahkan Rasulullah SAW juga melakukan terapi bekam untuk menjaga kesehatannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pengobatan paling ideal yang kalian gunakan adalah bekam." Hadis muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Manusia diperbolehkan menggunakan berbagai macam untuk berobat selama tidak ada dalil yang melarangnya. Salah satunya seperti terapi tradisional yang ini menggunakan bambu. Lokasinya terdapat di Yayasan Bambu Indonesia yang berlokasi di Cibinong, Jawa Barat. Sebelum melakukan terapi, para terapis harus menjalani senam hijayah terlebih dahulu. Gerakan-gerakan yang dilakukan mirip dengan silat. Senam ini berguna mengatur pernafasan agar stamina dan fisik para terapis selalu terjaga. Setelah senam, kita bisa merasakan langsung sensasi terapi bambu. Pas, sudah ada 2 pasien yang sedang diterapi. Ada yang sedang merasakan terapi bambu gelundung untuk menghilangkan pegal-pegal. Bambu gelundung dipercaya bisa memperbaiki otot, saraf, dan memperlancar aliran darah. Sedangkan jenis terapi yang bisa mengobati varises adalah panarat. Gabungan beberapa bilah bambu yang digunakan dengan cara dipukul-pukul ke tubuh pasien. Jika bagian tubuh merasa sakit saat dipukul, artinya ada masalah pada tubuh. Pukulan panarat kemudian difokuskan pada bagian yang sakit. Pukul secara pelan-pelan sampai rasa sakitnya hilang. Cara memukulnya dilakukan searah seperti ini. Getaran yang muncul dari bambu dapat merangsang tubuh untuk memperbaiki sistem peredaran darah. Makanya terapi panarat efektif untuk mengobati varises. Selain di bagian tangan atau badan, panarat juga bisa digunakan untuk terapi bagian wajah. Bilah yang digunakan minimal 10 batang bambu. Alat terapi bambu yang digunakan ada beberapa macam. Ada panarat, garuh, dan kulintang yang baik digunakan pada bagian jari tangan. Selain itu juga cocok untuk melatih otak kiri dan kanan. Nah, kalau yang ini namanya gelundungan kecil yang berfungsi untuk memperlancar otot pada tangan dan kaki. Ternyata bambu banyak manfaatnya. Selain untuk menjaga kesehatan, tapi juga untuk memperbaiki peredaran darah pada otot tubuh. Selain dimanfaatkan sebagai media terapi, ada juga jenis bambu yang diyakini bisa membawa keberuntungan. Ini dia, laki bambu. Bentuknya yang menyerupai bambu kecil, sering digunakan untuk menghiasi rumah. Di Desa Salabin, Tanah Sukabumi, Jawa Barat, laki bambu dibudidayakan oleh para petani setempat. Tanaman ini tidak memerlukan perawatan yang sulit, cukup disiram dan pemberian pupuk secara rutin saja. Karena tidak memiliki batang, maka tanaman laki bambu cukup mudah untuk dibentuk, sehingga dapat dikreasikan menjadi berbagai macam bentuk. Panen dapat dilakukan setelah 6 bulan atau lebih, tergantung ketinggian batang bambu yang diinginkan. Setelah itu, dikupas hingga menyisakan bagian atasnya. Kemudian dipotong mulai dari 10 sampai 25 cm sesuai kebutuhan. Bagian atas dipotong, disisakan sebagai bibit. Potongan tadi dikreasikan dengan cara melingkar dengan susunan sampai 4 tingkat. Setelah diikat, ditetesi malam supaya ujung batang tidak membusuk. Terakhir, tinggal ditaruh di pot dan jangan lupa sering disiram dengan air. Wah, cantik-cantik bentuknya. Cocok sebagai pemanis, pajangan di dalam maupun di luar rumah. Bagi sebagian orang, tanaman ini dipercaya dapat membawa kesehatan dan memperlancar rezeki. Selain sebagai tanaman hias, bambu yang memiliki warna kuning terang ini banyak yang mengkaitkan dengan hal yang gaib. Bahkan meyakininya dapat menangkal jin dan setan. Tujuan penciptaan manusia ke dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dilakukan akan sia-sia
apabila tercampur dengan kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Maka beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan agar dijauhkan dari larangannya serta diberi petunjuk jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.